Zona berpikir. Fun with our mind. Merujuk pada tujuan akhir atau mulai dari akhir dalam pikiran. Ini adalah kebiasaan efektif kedua versi Stephen R. Covey. Bagaimana cara sederhana memahami kebiasaan kedua ini? Merujuk pada tujuan akhir memiliki dua paradigma dasar. Yang pertama, segalanya diciptakan dua kali. Lihatlah pembangunan sebuah gedung. Sebelum para pekerja proyek meletakkan batu pertama yang menjadi fondasi dari bangunan yang akan didirikan, seorang arsitek akan terlebih dahulu bekerja membuat rancang bangunan dengan rinci, mendesainnya sesuai dengan kebutuhan penggunaan, mempertimbangkan geografi, membuat rencana konstruksi, dan lain sebagainya. Semua ini dikerjakan sebelum tanahnya disentuh. Ini merupakan kerja menggunakan gagasan. Arsitek bekerja dengan pikiran, dia mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang akan dibangun. Setelahnya, hasil dari pikiran dituangkan menjadi cetak biru atau dalam bentuk miniatur dan mengembangkan rencana konstruksi sebelum tanahnya disentuh. Inilah yang disebut dengan penciptaan pertama, bekerja dengan pikiran. Jika ini tidak dilakukan, maka pada ciptaan yang kedua, yaitu ciptaan fisik, para pekerja akan membuat perubahan yang mahal yang mungkin melipat gandakan biaya pembangunan. Gunakan kaidah tukang kayu yang berbunyi, ukur dua kali, potong sekali. Para pencipta pertama harus memastikan bahwa cetak birunya atau ciptaan pertama benar-benar apa yang dikehendaki dan bahwa mereka sudah memikirkan segala sesuatunya hingga tuntas. Setelahnya, para pekerja bangunan akan melaksanakan tugas mereka. Apakah setelah ini selesai? Belum. Pencipta pertama harus memastikan setiap hari bahwa ciptaan kedua sesuai dengan cetakan birunya atau ciptaan pertamanya. Ini untuk memastikan bahwa bangunan yang akan dikerjakan oleh para pekerja benar-benar sesuai dengan apa yang dikehendaki dan bukan tafsir subjektif yang akan berakibat fatal pada ciptaan kedua. Inilah yang disebut dengan merujuk pada tujuan akhir. Ada prinsip bahwa segalanya diciptakan dua kali, tetapi tidak semua ciptaan pertama didasari oleh desain yang disadari penuh. Dalam kehidupan pribadi kita, jika kita tidak mengembangkan kesadaran diri sendiri dan bertanggung jawab atas ciptaan pertama, itu sama artinya dengan kita memberikan kekuasaan kepada orang lain dan keadaan di luar lingkaran pengaruh kita untuk membentuk sebagian besar dari hidup kita berdasarkan standar yang ada. Kita dapat secara reaktif menjalani naskah yang diserahkan kepada kita oleh keluarga, rekan sekerja, teman sekolah, agenda orang lain, tekanan keadaan, dan dari segala macam sumber yang akan mengkondisikan kita ke dalam sebuah situasi tertentu. Naskah ini berasal dari masyarakat, bukan prinsip. Kapasitas manusia yang unik berupa kesadaran diri, imajinasi, dan suara hati memungkinkan menguji ciptaan pertama dan memungkinkan kita bertanggung jawab atas ciptaan pertama kita sendiri dan untuk menulis naskah kita sendiri. Andalah si pencipta. Kebiasaan efektif kedua ini disebut ciptaan pertama. Paradigma kedua adalah kepemimpinan dan manajemen. Apa perbedaannya? Warren Bennis mengatakan bahwa kepemimpinan adalah do the right things, kerjakan hal-hal yang benar. Sedangkan manajemen adalah do the thing right, atau kerjakan segala sesuatunya dengan benar. Anda dapat dengan cepat menangkap perbedaan penting di antara keduanya jika Anda membayangkan sekelompok produsen yang menerobos jalan melewati hutan dengan menggunakan parang maupun alat berat lainnya. Mereka adalah produsen, pemecah masalah. Mereka menerobos semak belukar, menebang pohon, serta menebas tanaman lainnya hingga bersih. Para manajer berada di belakang mereka, mengasah parang mereka, menulis kebijakan dan manual prosedur, mengadakan program pengembangan otot, membawa masuk teknologi yang paling mutakhir, menyusun jadwal kerja, dan program kompensasi untuk para pekerja atau produsen. Sang pemimpin adalah orang yang memanjat pohon tertinggi, melihat dengan jelas sekelilingnya tanpa ada halangan sedikit pun, menengok seluruh situasinya dan berseru, "Hei, ini hutan yang keliru." Tetapi apa jawaban para produsen dan manajernya yang sibuk dengan efisiensi? Diamlah, kita sedang mengalami kemajuan. Sebagai individu, kelompok, dan perusahaan, kita sering begitu sibuk menebas belukar dan pepohonan, namun melupakan atau justru tidak menyadari bahwa kita sedang berada di hutan yang salah. Efektivitas tidak bergantung pada seberapa banyak usaha yang telah kita kerahkan, tetapi pada apakah usaha yang kita kerahkan itu berada pada hutan yang benar atau tidak.
Inilah mengapa kepemimpinan diletakkan pada posisi depan sebelum proses manajerial berjalan. Sahabat PSA kita, seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, proaktivitas didasarkan pada anugerah manusia yang unik, yaitu kesadaran diri. Dua tambahan unik pada manusia dan yang memungkinkan kita meluaskan beraktivitas dan menjalankan kepemimpinan pribadi dalam hidup adalah imajinasi dan suara hati. Melalui imajinasi, kita bisa memvisualisasikan dunia angan-angan. Melalui suara hati, kita dapat berhubungan dengan hukum atau prinsip universal dengan bakat-bakat dan kontribusi tunggal kita sendiri. Dengan menggabungkan ketiga hal ini, akan memberikan kekuatan pada diri kita untuk secara proaktif menulis ulang naskah kita sendiri dan menjadi pencipta pertama diri sendiri. Salah satu cara paling efektif menurut Stephen R. Covey untuk mulai kebiasaan kedua merujuk pada tujuan akhir adalah dengan mengembangkan pernyataan misi pribadi atau filosofi atau bahkan seperti syahadat. Fokusnya adalah pada ingin menjadi apakah Anda atau biasa disebut dengan karakter, dan apakah yang ingin Anda lakukan atau biasa disebut dengan kontribusi dan pencapaian, serta pada nilai atau prinsip apakah yang akan diletakkan sebagai dasar untuk menjadi dan melakukan sesuatu. Pada bagian selanjutnya, di kebiasaan efektif kedua ini, saya akan mengajak Anda melakukan sebuah latihan sederhana bagaimana memvisualisasikan kebiasaan ini dengan menyelami sisi-sisi dalam diri sendiri. Seperti apakah latihannya? Simak terus penjelasannya hanya di channel PSA Hamesti. Sampai jumpa.